Tata letak dalam manajemen operasional bisnis. Tata letak atau layout dalam manajemen produksi adalah perencanaan sistematis penempatan fasilitas, mesin, peralatan, tenaga kerja, dan area kerja. Tujuannya adalah mencapai efisiensi proses, mengurangi pemborosan, dan memastikan kelancaran aliran material dan informasi. Menurut Render dan J tahun 1997, tata letak yang efektif berkontribusi signifikan pada keberhasilan operasional, memaksimalkan pemanfaatan ruang, peralatan, dan tenaga kerja. Mari kita mempelajari manajemen layout atau tata letak dalam manajemen operasional bisnis. Disampaikan oleh Haji Indra Dermawan, Esos MAP. Lima utama tujuan perencanaan tata letak. Perencanaan tata letak yang optimal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran operasional. Berikut adalah 5 tujuan utamanya, yakni 1. Meminimalkan biaya penanganan material, mengurangi jarak perpindahan bahan, dan mengefisienkan alur produksi untuk menekan biaya transportasi internal. 2. Meningkatkan efektivitas penggunaan ruangan, memaksimalkan pemanfaatan ruang produksi, memastikan setiap area berfungsi jelas, dan mempertimbangkan fleksibilitas. 3. Memaksimalisasi penggunaan tenaga kerja, menyeimbangkan beban kerja antar pekerja agar bekerja lebih efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas. 4. Mengurangi kendala kelancaran produksi, meminimalkan resiko kemacetan alur kerja atau bottleneck, dan mengurangi waktu tunggu antar proses. 5. Memudahkan komunikasi dan koordinasi, mempermudah interaksi antar divisi, dan mempercepat penyelesaian masalah operasional. 5. Tujuan utama perencanaan tata letak. Faktor kunci dalam penetapan tata letak. Penetapan tata letak harus mempertimbangkan faktor strategis untuk mendukung kelancaran proses produksi dan efisiensi operasional. Heiser dan Render 2004. Penetapan tata letak terdapat 4 proses atau faktor kunci. Yang pertama yakni jenis proses produksi. Menyesuaikan tata letak dengan karakteristik aliran kerja, misalnya produksi massal versus pesanan khusus. Yang kedua, volume dan variasi produksi. Tata letak harus terstandarisasi untuk volume tinggi atau variasi rendah, atau fleksibilitas untuk variasi tinggi. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Faktor kunci yang ketiga dalam penetapan tata letak yakni teknologi yang digunakan. Mempertimbangkan otomisasi dan robotik yang mempengaruhi kebutuhan ruang dan jalur distribusi material. Yang keempat, terakhir, faktor kunci dalam penetapan tata letak yakni memperhatikan keselamatan dan kenyamanan kerja, memastikan kondisi ergonomis, aman, dan sesuai standar industri untuk meningkatkan moral dan produktivitas. Jenis-jenis tata letak. Jenis tata letak yang pertama yakni tata letak tetap atau fixed position layout. Produk tetap di satu lokasi, pekerja dan peralatan bergerak ke produk. Untuk produk berukuran besar, kompleks, atau sulit dipindahkan, contoh pembangunan kapal, konstruksi gedung, dan pencakar langit, maka tata letak ini digunakan fixed position layout. Tata letak yang kedua yakni tata letak
retail atau retail layout dirancang untuk memaksimalkan tampilan produk dan mengoptimalkan alur pergerakan pelanggan, fokus pada kenyamanan dan strategi pemasaran visual. Contoh, supermarket, pusat belanja menggunakan retail layout. Tata letak yang ketiga, yakni tata letak gudang, warehouse layout, fokus pada pengaturan penyimpanan untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang dan mempercepat akses barang. Contoh, gudang logistik, e-commerce, dan pusat distribusi. Tata letak yang keempat, tata letak gabungan atau combination layout. Pendekatan hibrida yang mengombinasikan dua atau lebih jenis tata letak digunakan pada proses produksi dan kompleks. Contoh, industri otomotif menggabungkan produk, proses, dan warehouse jadi layout. Tata letak yang kelima, tata letak berdasarkan produk atau product layout. Mesin disusun sesuai urutan proses produksi alur linear. Cocok untuk produksi massal, volume tinggi, dan variasi rendah. Contoh lain adalah pabrik mobil, industri minuman kemasan. Industri ini menggunakan tata letak berdasarkan produk atau product layout. Tata letak yang keenam, tata letak berdasarkan proses atau proses layout. Mesin dikelompokkan berdasarkan fungsi atau proses yang sama. Cocok untuk variasi produk tinggi, volume rendah, atau job shop. Mesin dikelompokkan berdasarkan fungsi atau proses yang sama. Dalam manajemen layout operasional bisnis, kita mengenal pola aliran bahan. Pola ini memastikan kelancaran proses. Pola aliran bahan merancang pergerakan material untuk efisiensi dan meminimalkan biaya perpindahan. Disampaikan oleh Apple tahun 1990. 4 pola aliran bahan yakni straight line, garis lurus, aliran material satu arah, efisien untuk proses sederhana, berulang, dan minim variasi. Contoh straight line, jalur perakitan. Yang kedua, serpentine atau zigzag. Disebut juga dengan S-shape, aliran berbentuk huruf S untuk memaksimalkan panjang jalur pada ruang terbatas. Contoh, industri kecil, industri tekstil, dan elektronik. Yang ketiga, pola aliran bahan U-shape. Titik awal dan akhir proses berada di lokasi yang sama, menghemat ruang dan mempermudah pengawasan. Contoh, pabrik makanan, perakitan kecil. Yang keempat, sirkular atau melingkar. Aliran bahan membentuk lingkaran. Efektif bila departemen penerimaan dan pengiriman berada di lokasi yang sama. Contoh, pusat pengemasan terintegrasi. Straight line, S-shape, U-shape, sirkular atau melingkar. Dalam manajemen operasional bisnis, untuk memanage layout atau manajemen layout, kita mengenal adanya material handling. Material handling atau strategi pengendalian material adalah proses pemindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material atau bahan baku, barang setengah jadi, produk jadi, untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi. Material handling yang tidak efektif dapat menyebabkan peningkatan waktu tunggu, penumpukan persediaan, dan biaya produksi yang tinggi. Sedangkan dengan material handling yang efektif dapat meningkatkan 1. Efisiensi proses produksi, mengurangi waktu perpindahan. 2. Memaksimalkan pemanfaatan ruang atau mencegah penumpukan tak terorganisasi. 3.
mengurangi biaya produksi, menekan biaya tenaga kerja dan energi. 4. Menjamin keselamatan dan kualitas material, mengurangi resiko kerusakan dan kecelakaan. 5. Mendukung kelancaran distribusi, mempercepat pengiriman dan mempersingkat lead time. 5 tujuan material handling yang efektif. Peran strategis material handling. Pengelolaan material handling yang optimal memberikan keuntungan kompetitif, terutama dalam konteks lean manufacturing dan just in time atau JIT. Produktivitas akan lebih tinggi. Proses produksi berjalan tanpa hambatan, meminimalkan penundaan. Pengurangan biaya logistik, aliran material yang efisien mengurangi biaya transportasi internal, dan peningkatan fleksibilitas, sistem yang adaptif terhadap perubahan permintaan pasar dan volume produksi, kepuasan pelanggan, pengiriman produk yang lebih cepat dan tepat waktu. Dalam menghandle material, dibutuhkan peran strategis dalam konteks lean manufacturing dan just in time untuk mengoptimalkan dan memberikan keuntungan yang kompetitif. Jenis-jenis material handling berdasarkan metode. Jenis material handling berdasarkan metode. Metode material handling diklasifikasikan berdasarkan tingkat otomatisasi dan peralatan yang digunakan. Disampaikan oleh Apple tahun 1990. Jenis material handling yang pertama, manual handling, mechanical handling, dan automated handling. Manual handling dilakukan langsung oleh tenaga kerja tanpa alat bantu untuk material ringan, volume kecil, dan jarak pendek. Kelebihan dari manual handling adalah fleksibel dan murah. Sedangkan kekurangan, rentan cedera, dan tidak efisien untuk volume besar. Sedangkan mechanical handling adalah cara atau metode menggunakan alat bantu mekanis atau mesin untuk material berat, berukuran besar, dan volume tinggi. Peralatan forklift, crane, conveyor, belt, dan memiliki kelebihan cepat, efisien, dan aman. Sedangkan automated handling memanfaatkan teknologi otomatisasi dan robotik untuk kecepatan tinggi dan akurasi tinggi dengan teknologi AGV, Robotic Arms, AS dan RS. Kelebihan sangat efisien dan akurat, mengurangi human error. Manual handling ada metode untuk menghandle jenis-jenis material. Mechanical handling dan automated handling. Manual handling hanya menggunakan tenaga manusia, mechanical handling menggunakan alat bantu, automated handling memanfaatkan teknologi otomatisasi. Perbandingan metode material handling dengan cara manual, mechanical, dan automated. Dengan cara manual, dilakukan langsung oleh tenaga kerja tanpa alat. Kelebihannya fleksibel dan murah, dapat menyusun barang di rak, memindahkan kotak kecil. Dengan cara mechanical, menggunakan peralatan mekanis, forklift atau conveyor. Kelebihan cepat, efisien, aman untuk volume besar. Dengan alat forklift di gudang logistik, conveyor di pabrik. Automated handling, menggunakan teknologi otomatis, menggunakan robotik atau AGV, sangat efisien, akurat, dan mengurangi kesalahan manusia. AGV di pabrik modern, AS atau RS di pusat distribusi. Perbandingan ini memperlihatkan bagaimana material handling menggunakan cara otomatik, manual, dan mechanical. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen layout dalam mata kuliah manajemen operasional bisnis
Saya Haji Indra Dermawan, SOS MAB mengucapkan terima kasih, selamat belajar, dan salam sukses.